Upacara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We say Bismillahirrahmanirrahim. The flag ceremony on Monday 30 of October 20 and 23. Sun be started. Each the leader lines prepare the leader line. The commander of ceremony lands into ceremony yard. The prepend must prepare. The inner to the honor to the commander of ceremony led by the commander who moves on the right corner. The leader lines. The inspector of ceremony comes into the ceremony yard. The inner to the inspector of ceremony led by commander of ceremony. For inspector of ceremony, give the honor up. Get up. The report of the ceremony commander to the inspector of ceremony. That wheel has been ready to do it. Please come back. Followed by the anthem of Indonesia Raya by choir assembly.
Give the honor to the flag. Up. More faster. Faster. No. Tidak. Moment of silence. Marilah kita meningkat kita bulan, meningkat kita bulan. Reading the text of Pancasila followed by the participant. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reading teks Undang-Undang Dasar 1945 by the Van Dictionary.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reading text Ikrar. Ikrar pelajar Indonesia. 1. Kami pelajar Indonesia adalah makhluk dan hamba Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa kepadanya. 2. Kami pelajar Indonesia adalah putra-putri bangsa, setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami pelajar Indonesia patuh kepada orang tua dan guru, giat belajar menuntut ilmu, menjadi tegak, menjadi pandu ibuku. 4. Kami pelajar Indonesia adalah generasi media tunas-tunas bangsa, berusaha keras untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi dan membina kemerdekaan bangsa. 5. Kami pelajar Indonesia bertekad meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa membangun negara dalam kesatuan dan persatuan Indonesia dalam tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. The inspector will give order. All the participants takes a rest. Proceeding of inspector. Take a rest of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace to you all. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent and the Merciful, all praise be to Allah alone. And salam, salawat dan salam to Muhammad Prophet, his messenger. Thank you for this morning. I want to explain about long life education. Hartos deh. Tiga lirik. Baik ya, jangan kaget pada pagi hari ini Pak Rahmat sedikit berinovasi ya untuk melatih confidence self, ya, kepercayaan diri. Itu yang sulit. Adanya confident itu adanya di dalam bahasa Inggris. Ketika orang tidak confident, walaupun dia mampu berbahasa Inggris, mampu berbicara bahasa Inggris, tapi kalau tidak percaya diri, tidak akan keluar. Sama bahasa asing itu sama, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, Jepang, semuanya. Ketika kita merasa minder, ya, tidak membiasakan percaya diri dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, maka tidak akan keluar, gitu ya. Maka pada hari ini saya apresiasi inovasi Mr. Rahmat untuk menerapkan pembelajaran bahasa Inggris dalam pelaksanaan ceremony of the flag, ya, upacara bendera. Jadi tadi bingung ya ketika kata pemimpin upacara
respect to the flag, please, ya, palunga naon apa gitu ya. Jadi ketika nanti suatu saat kalian ditakdirkan pergi ke Amerika, atau jangan ke Amerika lah, ke Singapura aja, pada ya. Di Singapura itu sudah semuanya pakai bahasa Inggris semuanya ya. Sampai ada kejadian orang Bandung pergi ke Singapura, masuk ke toiletnya sudah berbahasa Inggris. Kalau di Singapura sudah tidak bisa merokok sembarang tempat ya, tempat-tempat umum kelihatan merokok itu berbunyi, sirine alarmnya berbunyi. Jadi ketika masuk tidak dibaca dulu, kan ada toilet itu ada special for gentle ya, ada yang untuk woman. Nah, yang masuk si laki-laki ini masuk saja ke tempat toilet perempuan, masuk saja. Di dalam juga otomatis sudah pakai bahasa Inggris semuanya. Ya, bingung. Nah, kudu dipencet gitu. Biasa aja duduk di toilet. Duduk ketika ini dia pijit, asal pijit. Ternyata itu otomatis. Jadi cebok otomatis gitu airnya keluar. Oh, enak hangat katanya ya. Kemudian pijit yang satu lagi, ternyata itu adalah pembuka pembalut otomatis gitu ya. Jadi ditarik gitu, disangkanya siapa baca gitu, disangkanya pembalut gitu ya. Jadi kepunyaan si laki-laki itu yang orang Bandung itu rusak banget, dibawa ke rumah sakit, dioperasi akhirnya karena salah masuk toilet gitu ya. Harusnya toilet laki-laki, men di sana harusnya ya. Ini masuknya ke woman, jadi masuk ke toilet perempuan, dan ternyata di toiletnya ada toilet otomatis. Jadi kalau dipijit itu maka yang ditarik itu pembalut perempuan, disangkanya si orang ini pakai pembalut gitu ya. Ternyata yang ditarik itu kegaduhan anak, akhirnya dioperasi gitu kan. Celaka itu karena tidak membaca. Dengan bahasa Inggris ini kita harus familiar ya. Telat Serina jadi kita dengan bahasa Inggris itu sehari-hari juga sudah sebenarnya bahasa Inggris ya. Kalau kamu pergi ke warung kata bapak juga, kemudian kamu menghaji meser sinar matahari, kira-kira dikasih nggak? Tidak, karena harus pakai bahasa Inggris. Menghaji meser sunlight, baru menghaji yang punya warung pasti akan memberikan barang yang kau, karena harus berbahasa Inggris. Menghaji meser tangan dan badan, dikasih nggak? Enggak ya, harus pakai bahasa Inggris. Menghaji meser hand body ya, hand body lotion, menghaji baru ngerti. Menghaji itu tukang warung juga sudah pakai bahasa Inggris. Hanya kita aja saja ya nggak merasa bahwa Indonesia internasional ini, bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. English is international language ya. Bahasa Inggris ini bahasa internasional. Malaysia sudah sebagian besar menggunakan second language-nya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Second language-nya. Kalau kita masih bahasa utamanya kita bahasa Indonesia, bahasa keduanya adalah bahasa daerah. Kalau kita ya bahasa ketiga baru bahasa asing. Makanya ketika pergi keluar negara, ke negara lain, itu kita bingung ya. Bahasa itu adalah simbol komunikasi ya. Orang pinter berbahasa maka dia lancar komunikasinya. Mudah-mudahan dari kita nanti ada yang sudah ada, alhamdulillah, murid Barahmat itu yang dari Atsauri English Club itu Teh Maya sekarang alhamdulillah sudah diwisuda Barahmat jurusan hubungan internasional HI. Sekarang bekerjanya di Sparbud Kabupaten Bandung ya. Dia menjadi guide ya, jadi guide. Hubungannya prodinya atau jurusannya hubungan internasional di Unjani. Kuliahnya alhamdulillah sudah diwisuda ya. Itu dari Asauri itu latihannya saya tahu dari nol. Mr. Ahmad melatih komunikasi ya.
Dari mulai tidak bisa menjadi bisa, dan sekarang udah pasti aja bisa bang. Bahkan yang seremoni open ceremony master of ceremony-nya MC-nya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau ada pertemuan internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika pinter bahasa Inggris, bekerja dimanapun pasti dia akan punya posisi yang spesial, ya, akan punya posisi yang spesial. Nah, karena berhubung sekarang ini masih dalam momentum 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, ya, hari Sabtu. Bapak lihat dari Sabtu ada beberapa sekolah yang merayakan atau memperingati Sumpah Pemuda, karena ini momentum kebangkitan generasi muda dalam memerdekakan negara Indonesia. Nah, sekarang Bapak minta semuanya bikin resolusi diri. Jadi ketika tanggal 28 Oktober berkumandang, kami pemuda-pemudi Indonesia, gitu ya. Nah, sekarang kamu bikin komitmen diri lah. Saya bersumpah, gitu kan, bahwa saya akan melepaskan diri dari penjajahan handphone, ya. Bisa nggak? Nggak bisa Pak, sulit. Sekarang saya lagi dijajah oleh gadget, oleh handphone. Tidak bisa bergerak Pak. Tidur saja saya terlentang, sampai scroll berjam-jam. Saya dikendalikan dan diikat oleh yang namanya HP. Padahal HP itu harus diberi makan. Makannya itu adalah kuota, pulsa. Kurang-kurangnya 10.000 itu habis dalam 3 hari atau 4 hari. Bahkan yang suka main game itu paling berjam-jam, 10.000 itu, ya. Nah, sekarang berbahaya gadget itu, yang namanya gadget itu, ya. Generasi milenial sekarang sudah terjajah oleh yang namanya teknologi, ya, internet. Kita sepersekian detik kita menyumbangkan uang untuk negara lain, terutama untuk negara-negara yang memiliki investasi terbesar di dunia. Di dunia internet itu apa? Negara mana yang sekarang sedang menjajah Palestina, yang sedang membombardir Palestina? Israel, ya. Ternyata Yahudi itu menghasilkan uang bertriliun-triliun dalam hitungan detik. Terpantas dalam Al-Quran itu, walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabiyami latahum. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Walang tardo cek santrima, walang telang ternyata mual pernah, ya, tidak akan pernah ridho. Walang tardo angkal yahudu, orang Yahudi, wala nasoro, dan orang Nasrani, hatta tatabia, sehingga orang-orang Muslim itu mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi perangnya sekarang bukan perang fisik, ya, bukan perang fisik, tapi sekarang perangnya lagi perang di dunia maya, dunia cyber, ya, cyber crime bergentayangan sekarang itu, kejahatan di dunia maya. Ketika Ustaz Abdul Somad ketika suatu hari ditanya oleh seorang psikolog, Ustaz, coba lihat gambar ini. Ada 2 gambar. Satu gambar anak yang sedang kecelakaan, yang sudah rusak, hancur kepalanya karena terlindas kendaraan, tertabrak. Yang satu lagi biasa normal tetapi sedang memainkan HP. Kata psikolog ini ditanya, Ustaz, apa yang bisa Anda bedakan dari 2 gambar ini? Kata Ustaz, yang ini satu ini hancur kepalanya, yang satu utuh dan bersih. Dan ternyata kata psikolog itu salah tak. Ini kedua-duanya hancur. Hanya yang satu hancur di luarnya, fisiknya karena tertabrak, yang satu hancur jaringan memori, jaringan otaknya, karena sudah lambat nanti meresponnya. Coba saja anak ketika main game, ketika dipanggil oleh orang tuanya tidak bisa 1 kali, ya, hei, Jang, hei, Cep, hei, Gus, sudah ditepak baru, ya. Apalagi ada yang sampai
ketika dipanggil itu marah, berdiri sambil melotot. Ya, cicing atuh nggak ganggu ini teh. Jadi eleh urang. Nah, bahaya ini kalau sudah begini. Ya. Jadi eleh urang main game. Itu siapa yang panggil? Ya, yang memberimu makan, yang memberimu jajan, ya, yang memberimu pulsa, kuota, yang memberimu HP, sekarang melotot. Ini sudah penjajahan yang hakiki, penjajahan yang nyata sekarang itu, ya. Gadget ini berubah karakternya 180 derajat. Perubahannya sangat terasa. Rasa hormat terhadap orang tua, rasa hormat terhadap guru, ya. Bahkan guru ketika menasehati dianggapnya menyakiti. Wah, bully. Wah, ini bahaya ini. Kalau sudah tidak mau dididik dengan sistem pendidikan yang benar, yang islami, kan di daerah mana? Di daerah Jawa Tengah, seorang guru memerintahkan sholat, mengajak sholat, sekarang didenda oleh orang tuanya 50 juta. Ya, aneh ini. Zaman apa ini? Inilah yang disebut akhir zaman. Ya, dajalnya itu bukan dajal hakiki terlihat lahiriahnya. Dajal itu sekarang di genggaman kita semua, yang memainkan otak kita, yang memainkan emosi kita, yang merubah karakter kita. Malas gerak, tiduran, ya, disuruh orang tua melawan. Nah ini, coba hari ini kita proklamirkan bahwa kita akan memerdekakan diri dari yang namanya penjajahan HP. Lepaskan ketika kita waktunya tidur, ya. Jam 9 masih gini, jam 10 itu sudah, jam 9 udah terakhir, sudah berhenti. Tapi kamu nggak bisa karena sudah kebiasaan, sudah kecanduan, ya. Jadi ketika berbohong tidak bisa tidur. Kenapa? Karena itu HP masih ayah kuota. Coba matikan aja, ya. Bikin resolusi. Kami putra putri Indonesia akan membebaskan diri dari kecanduan HP dan gadget. Karena itu adalah merusak otak kita. Di mana ada waktunya belajar di rumah? Tidak ada. Ya. Kalau dulu baca, mau berangkat sekolah itu pasti membaca, pasti mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, PR sekarang enggak. Ya. Oke, sekali lagi kita bikin resolusi, minimal kurangi kalau tidak bisa menghentikan. Kurangi. Bikin resolusi diri, yakinkan diri kita bahwa itu akan merusak jaringan otak kita. Ya, sehingga kita lupa siapa kita, apa tugas kita. Tugas kita adalah belajar, long life education. Ini sudah dijargonkan oleh UNICEF. UNICEF kok nggak dijargon ke long life education, tapi ada muncul pembelajaran online, pembelajaran digital, berbasis digital. Itu balik dikan HP, ya. Sekarang banyak buku di perpustakaan, gunakan, ya, kreatif. Kemarin Bapak masuk di beberapa kelas mengisi guru yang kosong, ternyata kerinduan anak-anak terhadap pembelajaran yang mengasihkan, pembelajaran yang interaktif, ya, di bawah bernyanyi, di bawah mengingat, di bawah ini cukup menarik, ya, supaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap HP. Baik, sekali lagi momentum 28 Oktober ini kita bikin resolusi. Minimal Pak Rahmat di sekolah tidak boleh bawa HP. Kalau yang ketahuan bawa HP, denda sebesar-besarnya Pak Rahmat. Ya. Ini kita mengurangi ketergantungan terhadap HP. Sekali-kali boleh nanti menggunakan kalau ada pelajaran TK atau pelajaran guru yang lain, tapi atas dengan bimbingannya, jangan sembarangan menggunakan HP. Akhirnya membawa HP ke sekolah sekarang di video. Ya, guru keur nyarekan teu nyaho nyarekan teh di video, disebarkeun, ya. Guru keur jepengan keur ngajibir di video, ya. Urang guru mah ngajibir teh da nyaah. Bener nyaah, ya. Lamun teu ngajibir da sebenarnya ke perintah untuk mendidik, menitah ngaji, nitah salat kewajiban orang tua kalian. Tetapi Bapak Ibu guru di sini karena ketitipan berani seperti orang tua. Ya, baik, sekali lagi kita bikin resolusi, ikuti kata-kata Bapak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami pemuda-pemudi Indonesia akan memerdekakan diri kami dari ketergantungan terhadap HP. Cuk, ya, cuk. Si Bapak dikontrol. Guys, pakai Bismillah dengan menyebut nama Allah. Oke, Bapak ditanyakan, wali kelas tanyakan nanti berapa jam anak ibu memegang HP, Bu ya, Bapak Ibu semuanya, tolong dikontrol nanti dikomunikasikan berapa kebiasaan anak ibu di rumah memegang HP. Ya, coba kita sedikit-sedikit, gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf, bukan tidak ingin panjang, tetapi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada sambutan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing a song of Halo Halo Bandung. Pembacaan doa masuk. Reciting prayer text by the pensionary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The report of the ceremony commander to the ceremony inspector that the ceremony already finished. The inner to the inspector of ceremony by commander of ceremony. The inspector of ceremony leaves the inspector yard. The inner to the commander of ceremony led by the commander who moves the right column.
commander of ceremony leaving the ceremonial. Announcement. Bapak tuh Allah. Oke, terima kasih untuk movie kelas bahasa Inggris. Tepuk tangan untuk tepuk tangan. Ya, persiapannya 1 minggu ya. Walaupun agak deg